Keseimbangan koloni lebah madu dijaga dengan ratu lebah yang bertelur dan akan menghasilkan lebah pekerja. Dan lebah pekerja akan mengumpulkan nektar dan serbuk sari bunga yang akan diproses untuk menghasilkan madu untuk makanan koloni. Namun, kedamaian ini terganggu saat koloni tawon menyerang. Cuma avatar yang bisa Maaf, terbawa suasana sedikit tadi. Oke, jadi ini lebah madu bukan sembarang lebah madu, melainkan lebah madu Eropa. Di alam liar, mereka membuat sarang di lubang pohon dan semacamnya. Dan ketika diternakkan, sarangnya akan berbentuk seperti ini. Anda tahulah. Ya, sebenarnya lebah madu Eropa punya predator alaminya sendiri. Para predator alami ini biasanya akan memangsa lebah beserta larvanya. Dan tentu saja untuk mencari madunya. Dan ya, ketika koloni lebah Eropa ini dimangsa, maka tentu saja sarang dan seluruh populasinya akan rusak. Namun karena yang memangsa mereka adalah predator alaminya, mereka bisa membangun ulang koloni ini dengan mudah. Karena bisa dibilang ini biasa terjadi, dan itu juga termasuk tawon juga. Tawon yang merupakan predator alami mereka adalah tawon Eropa. Namun jika yang memangsa mereka adalah predator invasif seperti tawon raksasa Asia, maka ceritanya akan beda. Di tempat asalnya, tawon raksasa Asia juga merupakan predator untuk lebah madu Asia. Dan jika dia ditempatkan pada ekosistem yang berbeda, mereka juga akan memangsa hewan yang sama. Setelah saya cari tahu lagi, ada 3 tahap invasi tawon raksasa Asia ini. Tahap pertama, invasi oleh tawon raksasa Asia akan dimulai dengan beberapa tawon pengintai menempatkan diri mereka di sekitar sarang lebah Eropa dan menandai sarang ini dengan feromon mereka. Karena merasa terancam, para lebah madu ini akan berbaris untuk menghadang para tawon ini. Metode para tawon adalah dengan mengambil satu lebah yang berada di luar sarang, atau ketika ada lebah pekerja yang pulang membawa serbuk sari ke sarangnya, mereka akan menangkap lebah pekerja ini saat di udara. Setelah tertangkap, ini merupakan akhir bagi lebah pekerja. Dengan rahanya, tawon raksasa Asia ini akan memisahkan seluruh anggota tubuh lebah ini, dan cuma akan mengambil bagian toraks atau bagian tengahnya saja. Setelah para tawon berhasil mendapatkan hasil buruannya, mereka akan kembali ke sarangnya, dan mereka akan memproses bagian toraks ini untuk diberikan sebagai makanan larva-larva mereka. Bagian toraks dipilih karena terdapat otot terbang lebah madu, yang merupakan sumber protein bagi larva-larva mereka. Saat di sarang ini, para tawon pengintai akan mengajak lebih banyak anggota koloninya untuk kembali ke sarang lebah yang sudah mereka tandai. Dan tahap kedua invasi akan dimulai, di mana akan lebih banyak tawon yang menyerang sarang koloni lebah Eropa ini. Untuk menanggulangi serangan ini, para lebah Eropa ini akan berkumpul di depan sarang mereka untuk menghadang para tawon ini. Sebenarnya jumlah para lebah Eropa ini lebih banyak dibandingkan para tawon Asia ini. Di samping ukurannya yang lebih besar dibandingkan tawon Eropa, tawon Asia ini punya rahang yang kuat yang bisa langsung melukai para lebah. Dan tentu saja, para lebah akan melawan balik dengan menggunakan sengatan mereka. Namun, sengatan lebah Eropa ini tidak cukup kuat untuk menembus lapisan luar tawon Asia. Di lain sisi, sengatan tawon Asia ini sangat kuat dan racunnya bisa langsung membuat lebah ini meninggal. Penyerangan ini akan terus terjadi selama sekitar 2-6 jam. Pada tahap ini, para tawon tidak akan membawa lebah yang sudah meninggal ke sarang mereka. Jasad mereka akan dibiarkan begitu saja di luar sarang. Setelah sebagian besar koloni sudah tewas, dan jika ada lebah yang masih hidup, mereka tidak akan menghiraukan mereka, karena incaran mereka bukan lagi lebah ini. Tujuan mereka sebenarnya adalah larva-larva lebah ini. Mereka juga akan mengkonsumsi larva-larva ini untuk mengembalikan energi mereka setelah invasi ini. Dan ini merupakan tahap akhir dari invasi para tawon. Setelah mereka berhasil menguasai sarang lebah ini, mereka akan memindahkan seluruh larva-larva dan pupa-pupa lebah ini ke sarang mereka untuk diberikan kepada larva-larva mereka.
selama pemindahan ini, sebagian tawon akan menjaga sarang ini dari predator. Bahkan tawon raksasa Asia dari koloni lain akan mereka serang. Begitu juga dengan manusia. Dan tentu saja, ini cuma terjadi pada satu sarang koloni lebah Eropa. Satu sarang koloni tawon raksasa Asia ini bisa menyerang sekitar 4-5 sarang koloni lebah Eropa. Dampak negatif langsung dari invasi tawon raksasa Asia ini adalah berkurangnya jumlah populasi lebah Eropa pada peternakan madu, dan tentu saja juga akan mengurangi produksi madu yang juga akan mengancam perekonomian peternak madu. Sebenarnya tawon raksasa Asia tidak cuma memangsa lebah Eropa, mereka juga memangsa lalat, jenis tawon lainnya, jenis lebah lainnya, dan serangga lainnya. Tapi karenanya lebih banyak adalah lebah Eropa, jadi mereka akan mencari mangsa yang lebih mudah, gitu kan? Pada awal fase koloni, sebenarnya tawon raksasa Asia tidak perlu memangsa lebah Eropa. Pada fase awal koloni, ratu tawon akan membangun sarangnya sendiri dari serat kayu. Setelah sarangnya selesai dibangun, dia akan meletakkan telur-telurnya. Dan setelah telur-telurnya menetas, dia akan mencari makanan sendiri untuk larva-larvanya. Ratu tawon ini akan mengurus sendiri sarangnya sampai larva-larva ini bermetamorfosis menjadi tawon pekerja. Setelah tawon-tawon pekerja tersedia, maka ratu tawon ini akan mengurangi aktivitasnya dan akan cuma memproduksi telur saja. Para tawon-tawon pekerja inilah yang akan memperbesar sarang. Siklus telur menjadi tawon pekerja ini akan terus terjadi, yang juga memperbesar pengembangan sarang tawon. Dan karena ini juga, mereka akan menginvasi lebih banyak sarang koloni lebah Eropa. Setelah saya cari tahu lagi, para ilmuwan mempercayai jika tawon raksasa Asia bisa sampai di luar ekosistem mereka dengan menunggangi kapal kargo yang membawa barang dari Asia. Jadi ada kemungkinan pada barang atau kotak kargo itu sendiri terdapat sarang tawon ini. Dan saat sudah sampai tujuan, mereka akan menyebar ke ekosistem di sekitarnya. Berbeda dengan lebah Eropa, sepupu mereka lebah Asia, karena mereka sudah sangat lama hidup berdampingan, lebah Asia mengembangkan mekanisme bertahan mereka sendiri. Ketika ada tawon pengintai yang menyerang salah satu lebah, maka lebah ini akan memancing si tawon untuk masuk ke sarang mereka. Dan ketika lebah ini tertangkap, maka dia akan mengeluarkan sinyal ke anggota koloninya, dan mereka akan mengerubuti tawon ini. Mereka akan mengepakkan sayap mereka untuk meningkatkan suhu area yang mereka kerubuti, yang juga akan meningkatkan karbon dioksida di area ini. Lebah Asia mampu bertahan di suhu ini, namun tawon raksasa Asia tidak bisa. Proses pengerubutan ini akan terjadi selama beberapa menit, sampai tawon raksasa Asia ini meninggal karena kepanasan dan kekurangan oksigen. Dan ya, jika ada tawon lain yang menyerang, mereka akan melakukan strategi yang sama. Jadi, serangan tawon raksasa Asia pada lebah Asia berhenti pada fase pertama. Sebenarnya lebah Eropa juga punya mekanisme mengerubuti semacam itu. Namun, karena mereka cenderung melawan tawon di luar sarang, maka anggota koloni yang berpartisipasi lebih sedikit dibandingkan lebah Asia. Jumlah sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi jika yang menyerang adalah tawon Eropa, karena perbandingan ukuran mereka yang tidak terlalu jauh berbeda. Dan tawon Eropa tidak akan dikerubuti sampai meninggal. Pengerubutan ini cuma dilakukan untuk mengintimidasi mereka. Dan tawon Eropa ini akan meninggalkan koloni lebah ini untuk mencari mangsa lainnya. Tawon raksasa Asia ukurannya, ya mereka dipanggil raksasa dengan alasan gitu kan. Jumlah akan mempengaruhi jika musuhnya lebih besar. Seperti yang Anda semua sudah tahu, lebah dan tawon dibedakan menjadi 3 berdasarkan tugasnya. Ratu lebah dan ratu tawon bertugas untuk menghasilkan telur. Lebah dan tawon jantan cuma bertugas untuk bekerja sama dengan ratu untuk menghasilkan telur. Dan lebah betina akan mencari nektar dan serbuk sari, sedangkan tawon betina akan mencari mangsa. Kedua lebah dan tawon betina ini juga punya sengatan, dan mereka ini yang akan menyengat Anda jika terganggu. Aduh.
Aduh. Karena video ini cuma rangkuman, jadi tolong